Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tentunya siang ini Bapak akan memberikan suatu materi yang berkaitan dengan kebijakan satuan pendidikan, dalam hal ini kebijakan SMK Negeri 3 Cimahi, yang tentunya para siswa harus memahami tentang kondisi dan ruang lingkup yang ada di SMK 3 Cimahi. Anak-anak sekalian yang berada di rumah melalui MPLS daring ini, mudah-mudahan anak-anak sekalian diberi kesehatan, keselamatan, sehingga kalian bisa mengikuti kegiatan MPLS ini sampai nanti berakhir sesuai jadwal kegiatan. Anak-anak sekalian, tentunya kalian harus memahami tentang SMK 3 Cimahi, dalam hal ini tentang profil SMK Negeri Cimahi. Jadi SMK Negeri 3 Cimahi ini ada 5 kompetensi keahlian yang harus kalian pahami, bahwa yang pertama adalah jasa boga, tata busana, akomodasi perhotelan, lalu otomatisasi dan tata kelola perkantoran serta multimedia. Nah, ini adalah kompetensi keahlian yang ada di SMK Negeri 3 Cimahi. Jadi anak-anak sekalian, kalau SMK itu ada bidang, nantinya ada bidang keahlian dan ada juga kompetensi keahlian yang berkaitan dengan keahlian-keahlian di dalam setiap program keahlian yang ada di pembelajaran di sekolah khusus SMK. SMK Negeri 3 Cimahi ini beralamat di Jalan Sukarasa nomor 136 Kecamatan Cimahi Utara, nomor telepon 022-662-8404 Kota Cimahi. SMK Negeri 3 Cimahi ini yang dulunya adalah SKKA, itu merupakan sekolah kejuruan yang berkaitannya dengan tata busana, tata boga dan perhotelan, dan berkembang menjadi tambah kompetensi keahliannya dengan administrasi perkantoran atau tata kelola atau otomatisasi tata kelola perkantoran dan multimedia. Setelah kita masuk ke dalam lingkup SMK Negeri 3 Cimahi, yang selanjutnya bahwa setiap sekolah itu harus mempunyai suatu visi misi dan tujuan untuk mencapai kegiatan pembelajaran. Dan ini kalian juga harus memahami tentang visi misi SMK Negeri 3 Cimahi. Yang pertama adalah visinya menghasilkan lulusan yang berkarakter, akhlak mulia, cerdas, kompeten, unggul, kreatif, inovatif, kompetitif, bermartabat, dan berwawasan global. Nah, ini adalah visi yang harus kita capai. Sekolah kita tentukan tentang visinya, dan penjabaran ini ke dalam misinya adalah menghasilkan lulusan yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, berkepribadian tinggi, dan menjunjung tinggi nilai karakter dan budaya bangsa. Lalu nomor 2, meningkatkan pelayanan yang lebih baik secara konsisten dan komitmen. 3, meningkatkan infrastruktur untuk mendukung proses pembelajaran yang memadai. 4, menumbuhkan kemandirian kreatif, inovatif, produktif, dan jiwa kewirausahaan. 5, membangun budaya belajar yang berorientasi pada mutu. 6, menghasilkan lulusan yang kompeten di bidangnya dengan memiliki kecerdasan spiritual, emosional, dan intelektual, serta mampu bersaing di pasar global. Nah, itu adalah merupakan misi di penjabaran daripada visi. Dan tentu kita juga mempunyai suatu tujuan. Nah, tujuannya adalah menghasilkan lulusan yang memiliki akhlak mulia. 2, menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan tuntutan dan standarisasi lapangan kerja global. 3, mengupayakan pemenuhan kebutuhan sarana dan
prasarana pembelajaran sehingga menghasilkan lulusan yang mampu berkompetitif di bidang pasar global. Selanjutnya ini adalah jumlah siswa pada setiap jenjang pendidikan, dan kalian sekarang masuk di menjadikan warga SMK Negeri 3 Cimahi kelas 10. Tentunya ini akan menjadi perubahan di dalam klasifikasi jumlah siswa yang ada di SMK Negeri 3 Cimahi. Nah, lalu anak-anak sekalian, ini juga ada data lulusan dari tahun ke tahun tentang lulusan-lulusan yang ada di SMK Negeri 3 Cimahi. Tentunya saya sebut untuk setiap program keahlian, tata boga, tata busana, administrasi perkantoran, otomatisasi dan tata kelola perkantoran serta multimedia. Lalu juga di sini ada ruang praktek dan ruang teori. Untuk kesempatan ini mungkin kalian belum bisa melihat secara langsung kegiatan yang ada di ruang teori maupun praktek. Insya Allah ke depan melalui pembelajaran tatap muka pasti kalian akan mengenal dan harus mengenal lingkungan SMK Negeri 3 Cimahi. Sebab itu melalui virtual ini hanya memberikan informasi kaitannya dengan ruang-ruang yang ada di SMK Negeri 3 Cimahi. Lalu selanjutnya ada bidang pendukung lain, yaitu sarana-sarana pendukung lain, ada masjid, ada WC, ada lain-lain sebagainya, ada kantin dan sebagainya. Ini adalah bidang pendukung lain yang tentunya kalian juga harus mengetahuinya berkaitan dengan bidang ruangan-ruangan pendukung lainnya. Dan selanjutnya ini juga data guru, juga kalian harus memahaminya bahwa ada di kita itu ada guru PNS dan guru non PNS serta tata usaha PNS dan serta tata usaha non PNS. Nah, ini adalah jumlah guru PNS, guru honorer dan tenaga pendidikan atau TU yang ada di SMK Negeri 3 Cimahi. Jadi sekalian, tentunya kalian juga harus memahami bahwa kita juga walaupun sekolah negeri ada juga guru-guru yang sedang merintis melalui guru honorer. Dan selanjutnya ini adalah prestasi siswa. Nah, sekalian, prestasi siswa di SMK Negeri 3 Cimahi ini beragam. Ini ada yang prestasi tingkat Kota Cimahi, ada prestasi tingkat provinsi, ada prestasi tingkat nasional, dan juga ada prestasi tingkat internasional. Dan alhamdulillah kita mempunyai prestasi tingkat nasional juara 2 dalam bidang Pancasila. Jadi kami harapkan bahwa untuk anak-anakku sekalian, tingkatkan prestasi kalian untuk menjunjung tinggi nama baik SMK Negeri 3 Cimahi melalui prestasi-prestasi kejuaraan ataupun prestasi lainnya atau prestasi akademik. Jadi kami ingin mencetak prestasi-prestasi guru-guru, untuk mencetak prestasi kalian semua untuk masa depan kalian melalui bidang-bidang lainnya juga di samping bidang kompetensi yang ada di SMK Negeri 3 Cimahi. Nah, ini prestasi-prestasi dari 5 tahun belakang. Ya, alhamdulillah kita punya banyak prestasi, dan ini adalah menjadikan estafet kalian untuk memperoleh prestasi-prestasi, baik itu untuk prestasi kejuaraan yang sering diselenggarakan itu adalah LKS, Lembaga Edukasi Siswa, FPLS2N, dan O2SN. Jadi kami berharap kalian melakukan estafet selanjutnya yang harus menjadikan sekolah ini berprestasi melalui siswa-siswa sekalian. Nah, ini anak-anak sekalian. Nah, ini tempat pelaksanaan prakarya. Jadi anak sekalian, untuk
SMK itu sebelum terjun ke dunia industri, kalian ini nantinya akan melaksanakan kegiatan praktek kerja industri minimal 3 bulan. Nah, selanjutnya itu kalian harus bisa bersosialisasi dengan lingkungan industri untuk mengaplikasikan materi-materi apa yang telah kalian peroleh selama kegiatan pembelajaran di sekolah, diimplementasikan dalam kegiatan nyata di industri. Nah, itu adalah kewajiban, dan itu merupakan suatu terstruktur dalam kurikulum yang harus ditempuh oleh para siswa sekalian melaksanakan kegiatan praktek kerja di industri. Jadi anak-anak sekalian, untuk kegiatan pembelajaran di SMK itu praktek kerja di industri dan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan, dan untuk itu kegiatan praktek kerja industri di SMK Negeri 3 Cimahi ini dilaksanakan di awal tahun memasuki kelas 12. Itu tolong nanti kalian siapkan setelah kalian kelas 11, tolong siapkan kaitan dengan kemampuan kalian, kesiapan mental kalian, kesiapan tanggung jawab kalian, karena industri akan beda dengan kegiatan di sekolah. Jadi kegiatan industri akan beda dengan kegiatan sekolah. Nah, sebab itu kalian harus mulai dari sekarang memahami tentang apa itu nanti kegiatan-kegiatan yang di SMK. Lalu rekan-rekan sekalian, ini banyak industri yang sudah bekerja sama dengan SMK 3 Cimahi. Banyak sekali jadi industri-industrinya. Nah, selanjutnya mungkin nanti Bapak anak-anak sekalian, kalau ini ada kegiatan negara lainnya, nah anak-anak sekalian, kaitannya dengan sertifikasi profesi. Jadi nanti kalau kalian di SMK itu ada satu kegiatan kaitannya dengan uji kompetensi yang dilaksanakan nanti di tingkat akhir di kelas 12. Jadi kalau di SMK itu ada kegiatan uji kompetensi, itu merupakan wajib selain kegiatan ujian nasional. Nah, kita sudah bekerja sama dengan lembaga sertifikasi profesi Indonesia, dan guru-guru di SMK Negeri 3 Cimahi 60% sudah bersertifikat SPP1 atau lembaga sertifikasi P1, yang tentunya nanti sertifikat kalian ini bisa dari memperoleh sertifikat dari LSP, lembaga sertifikat profesi, untuk jurusan-jurusan tata boga, tata busana, akomodasi perhotelan, otomasi dan tata perkantoran serta multimedia. Jadi guru-guru kalian yang ada di sini sudah mempunyai sertifikat bersertifikat BNSP. Anak-anak sekalian, mungkin itu sekelumit tentang profil SMK Negeri 3 Cimahi. Jadi anak-anak sekalian, jadi mudah-mudahan paparan yang pendek ini dapat kalian manfaatkan, dan tentunya harapan-harapan kami di sini, guru-guru dan karyawan, setelah kalian masuk SMK Negeri 3 Cimahi, kalian harus punya suatu prestasi, baik itu prestasi belajar, prestasi kompetensi, maupun prestasi lain yang tentunya harus membanggakan sekolah dan juga membanggakan orang tua. Dan untuk itu anak-anak sekalian, dalam kegiatan sekarang ini di masa pandemi COVID ini, tolong kalian untuk tetap berpedoman pada
kuliah, sehingga kalian nanti pada saat pembelajaran tatap muka dalam kondisi yang sehat. Sekali lagi, jangan menghindar dari protokol COVID, terus harus berstandar pada protokol COVID untuk kesehatan kalian dan juga kesehatan keluarga kalian juga. Jadi sekali lagi anak-anak sekalian, selamat melaksanakan kegiatan MPLS ini, dan tentunya ada satu tugas dari Bapak yang oleh kalian harus dijadikan penyelesaian tugasnya adalah, tolong dicatat, satu adalah apa tujuan kalian masuk ke SMK Negeri 3 Cimahi. Satu, apa tujuan kalian masuk ke SMK Negeri 3 Cimahi. Yang kedua, apa tujuan kalian memilih jurusan yang kalian pilih di SMK Negeri 3 Cimahi. Jadi ada dua tugas dari Bapak. Jadi pertama, apa tujuan kalian masuk SMK Negeri 3 Cimahi, dan apa tujuan kalian masuk ke kompetensi keahlian atau program keahlian yang sekarang kalian ada. Itu apa maksud tujuan kalian. Mungkin itu anak-anak sekalian yang saya sampaikan. Sekali lagi, selamat melaksanakan kegiatan MPLS, dan juga selamat bergabung di SMK Negeri 3 Cimahi, dan salam kami untuk orang tua, tetap sehat, tetap semangat dalam kondisi pandemi COVID ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.